Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur bin Umar Syekh Mirza yang lahir pada tanggal 14 Februari tahun 1483 Masehi. Babur diangkat menjadi penguasa Fargana pada usia 12 tahun. Setelah ayahnya wafat pada tahun 1494 Masehi. Untuk mewujudkan ambisi dan cita-citanya untuk menguasai Delhi, Babur menyerang Samarkand 3 kali dan 3 kali pula gagal. Dan karena kekalahan yang ketiga, membuat ia terusir dari Fargana, namun Babur tidak pernah putus asa. Akhirnya, atas bantuan Raja Syafawi, yaitu Ismail I, ia berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Kemudian menduduki Kabul di tahun 1504 Masehi. Babur meneruskan ekspansinya ke India. Saat itu Ibrahim Lodi, penguasa India, dilanda krisis hingga stabilitas pemerintahan menjadi kacau. Alam Khan, paman Ibrahim Lodi, bersama Daulat Khan mengirim utusan ke Kabul untuk meminta bantuan pada Babur untuk menjatuhkan Ibrahim di Delhi. Maka, pada tahun 1525 Masehi, Babur menguasai Punjab dengan ibu kota Lahore. Setelah itu, ia memimpin tentaranya menuju Delhi. Maka terjadilah pertempuran dahsyat di Panipat. Ibrahim beserta ribuan tentaranya dibunuh dalam pertempuran itu. Kemudian, Babur segera menegakkan pemerintahannya di Delhi. Dengan demikian, berdirilah kerajaan Mughal di India. Ada 4 dinasti yang berkuasa di India sebelum dinasti Mughal. Yang pertama yaitu dinasti Ghaznawi, yang kedua dinasti Ghuriyah, yang ketiga Kesultanan Delhi, yang keempat Kesultanan Bengal, dan barulah dinasti Mughal. Adapun para sultan yang memimpin pemerintahan dinasti Mughal yaitu yang pertama Zahiruddin Muhammad Babur, yang kedua Nasiruddin Humayun, yang ketiga Akbar Shah, yang keempat Jahangir, yang kelima Shah Jahan, yang keenam Aurangzeb, yang ketujuh Bahadur Shah I, yang kedelapan Jihandar Shah, yang kesembilan Farrukhsiyar, yang ke-10 Muhammad Shah, yang ke-11 Ahmad, yang ke-12 Alamgir II, yang ke-13 Alam II, yang ke-14 Akbar II, dan yang ke-15 yaitu Bahadur Shah II. Kemenangan yang dicapai oleh Babur merupakan ancaman bagi para raja Hindu di anak benua India. Babur dapat menguasai India di bagian utara. Setelah serangan susah payah melakukan pertempuran yang tak henti-hentinya, sebanyak 3 kali pertempuran melawan pasukan raja Hindu dengan sekutunya. Dia meninggalkan sebuah kerajaan yang meliputi Badakhshan, Afghanistan, Punjab, Delhi, Utara Bihar, dan wilayah-wilayah yang membentang di selatan hingga garis pertahanan yang ditandai dengan benteng-benteng Biana, Ranthambore, Gwalior, dan Maderi. Namun, Babur tidak hidup lama untuk menikmati kemenangannya. Dia meninggal dunia pada tanggal 26 Desember tahun 1530 Masehi dan digantikan oleh anaknya yang bernama Humayun. Kematian Babur tidak menghentikan perasaan dendam para raja India. Pada tahun 1539 Masehi, pasukan Humayun disergap oleh pasukan Sher Khan dan dikalahkan di Chausa, yang membuat Humayun melarikan diri ke Agra. Menurut catatan Bosworth, Humayun merebut kembali kerajaan Mughal yang pernah lepas dari genggamannya, khususnya Delhi dan Agra pada tahun 962 Hijriah atau 1555 Masehi. Puncak kejayaan Mughal terjadi pada masa pemerintahan putra Humayun,
yaitu Akbar, pada tahun 1555 sampai 1605 Masehi. Pada saat naik tahta, usianya baru 14 tahun. Karena ia masih muda, maka urusan pemerintahan diserahkan kepada Bayram Khan, seorang Syi'i. Bayram Khan adalah seorang perwira yang berpengalaman sekaligus teman dekat ayahnya. Di awal masa pemerintahannya, Akbar menghadapi sisa-sisa keturunan Sher Khan yang masih berkuasa di Punjab. Pemberontakan ini dapat dikalahkan oleh pasukan Bayram yang dikenal dengan Perang Panipat II. Setelah persoalan dalam negeri dapat diatasi, Akbar mulai mengadakan ekspansi wilayah. Karena wilayahnya yang sangat luas, Akbar menjalankan pemerintahannya secara militeristis. Selain itu, Akbar juga menerapkan kebijakan politik sulahul atau toleransi universal, yang artinya semua rakyat India dipandang sama. Kemajuan yang dicapai Akbar masih dapat dipertahankan oleh 3 penguasa setelahnya, yaitu Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Akbar meninggal dunia setelah berkuasa kurang lebih 49 tahun. Kedudukannya digantikan oleh putranya yang bernama Salim dari tahun 1605 sampai 1627 Masehi dengan gelar Sultan Nuruddin Muhammad Jahangir Padayah Ghazi. Pada masa pemerintahannya, Jahangir menghapus ideologi agama din ilahi dan berpegang teguh dengan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sepeninggal Jahangir, kedudukannya digantikan oleh putranya, Khurram, yang bergelar Shah Jahan dari tahun 1628 sampai 1658 Masehi, yang berkedudukan di Agra. Shah Jahan adalah salah satu sultan Mughal yang mempunyai perhatian besar terhadap kesenian dan kesusasteraan. Romantika Shah Jahan dengan permasyurinya, Taj Mahal, cukup terkenal, sehingga sewaktu permasyurinya meninggal pada tahun 1531 Masehi, maka dia mendirikan bangunan indah untuk peristirahatan terakhir bagi permaisurinya. Bangunan itu menjadi kekaguman dunia, yaitu Taj Mahal. Setelah meninggalnya Shah Jahan, timbullah keinginan di antara putranya untuk menggantikan kedudukannya. Maka terjadilah perebutan tahta yang akhirnya dimenangkan oleh Aurangzeb, yaitu yang dimulai pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi, masa pemerintahannya. Sistem keamanan yang diterapkan oleh Aurangzeb sangat berpengaruh terhadap kemajuan Mughal, baik di bidang intelektual ataupun material. Jalaluddin Muhammad Akbar adalah seorang raja yang membawa Mughal di masa kejayaan dengan strategi-strategi yang bijak. Setiap strategi yang diterapkan oleh Sultan Akbar dilatar belakangi oleh kepentingan masyarakat Mughal dan legitimasi kekuasaan Akbar di India. Adapun beberapa kemajuan yang pernah dialami kerajaan Mughal selama berdiri, yaitu yang pertama di bidang politik. Sekalipun dalam pemerintahan kerajaan Mughal banyak diwarnai perebutan kekuasaan, namun secara keseluruhan dari pemerintahannya masih dapat terkendali, terutama pada masa Akbar. Hal itu disebabkan para penguasa Mughal menerapkan sistem militeristik dalam rangka mempertahankan wilayahnya. Yang kedua, di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, sektor pertanian menjadi bagian terpenting selain perdagangan, pajak, dan perindustrian. Dalam mengatur sektor pertanian, pemerintah menerapkan sistem hubungan petani berdasarkan lahan pertanian. Yang ketiga, pada bidang seni dan arsitektur. Pada masa Sultan Akbar telah digunakan 3 macam bahasa, yaitu bahasa Arab sebagai bahasa agama, bahasa Turki sebagai bahasa bangsawan, dan bahasa Persia sebagai bahasa istana dan kesusasteraan. Akbar juga menciptakan satu bahasa baru
yang merupakan gabungan tiga bahasa tersebut ditambah dengan bahasa Hindu, yaitu bahasa Urdu. Karya seni lainnya yaitu karya-karya arsitektur yang sangat indah. Pada masa Akbar, dibangun istana Fatpur Sikri di Sikri, villa-villa dan masjid-masjid megah. Pada masa Shah Jahan, dibangun masjid berlapis mutiara yang diberi nama Masjid Moti di Agra, Taj Mahal, Masjid Raya Delhi, dan Istana Indah di Lahore. Pada awal abad 18, kerajaan Mughal memulai memasuki masa kemundurannya. Ada beberapa faktor terkait yang menyebabkan dinasti Mughal mengalami kemunduran pada masa 1,5 abad terakhir. Yang pertama dari faktor internal, yaitu perebutan kekuasaan antara penguasa Mughal. Yang kedua, semua pewaris tahta kerajaan pasca Aurangzeb adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Yang ketiga, kemerosotan moral dan gaya hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam menggunakan uang negara. Yang keempat, wilayah kerajaan yang begitu luas memberi peluang terjadinya disintegrasi. Daerah-daerah yang jauh dari kota Delhi banyak yang melepaskan diri. Dan yang kelima, kondisi politik dan ekonomi yang lemah membawa stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai India tidak dapat dipantau oleh pasukan kerajaan Mughal. Dari faktor eksternal, yang pertama yaitu serangan dari Persia dan Afghanistan. Yang kedua, gerakan relivalis Hindu tumbuh pesat dan menampilkan diri sebagai gerakan anti-Islam. Dan yang ketiga yaitu pukulan hebat dari Inggris terhadap kerajaan Mughal yang sedang sempoyongan, mengakibatkan kerajaan ini jatuh dan ambruk untuk selamanya. Bahkan, Bahadur Shah, Sultan terakhir, diusir dari istana pada tahun 1858 Masehi. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan dinasti Mughal di India. Pengaruh kerajaan Mughal terhadap dunia Islam cukup menonjol. Babur menjadi penyiar Islam yang gagah perkasa. India yang mayoritas penduduknya beragama Hindu dapat ditaklukkan. Sebelumnya, Kabul, Kandahar, dan Afghanistan telah lebih dulu dikuasainya. Sebelum kehadiran Babur dan tentaranya di India, sebenarnya seluruh Amir Islam dan Maharaja Hindu telah bersatu. Akan tetapi, Babur dan tentaranya jauh lebih kuat, sehingga mereka tidak terlalu sulit untuk ditaklukkan. Sisa dari kekuasaan Islam Mughal di India sampai sekarang masih dapat kita saksikan. Misalnya, dengan berdirinya Pakistan dan Bangladesh yang penduduknya hampir 100% Muslim.